Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Patar Nada Lubis dengan NIM C0C02025 dan Prodi D3 Akuntansi ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul Harga Pokok Pesanan. Harga pokok pesanan. Setiap bidang kegiatan produksi pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Umumnya tujuan utama suatu perusahaan adalah mendapatkan laba atau keuntungan yang besar. Setiap kegiatan produksi yang membutuhkan biaya produksi karena biaya produksi ditunjukkan untuk memperoleh nilai ekonomis produk yang lebih tinggi. Karena itu, setiap perusahaan membutuhkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pengertian metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Kemudian karakteristik biaya pesanan. Pertama, sifat produksinya terputus-putus, tergantung pada pesanan yang diterima. Kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Tiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. 6. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. 7. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesanan. Perbedaan antara akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang. Pertama, perbedaan dalam neraca. Dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu rekening persediaan barang, yaitu persediaan barang dagangan. Sedangkan rekening persediaan dalam neraca perusahaan manufaktur meliputi persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan persediaan suplai perlengkapan pabrik. Kedua, perbedaan dalam laporan laba rugi. Perbedaan dalam laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak pada perhitungan harga pokok penjualan. Pada perusahaan dagang, barang tersedia untuk dijual diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal dan pembelian bersih. Sedangkan pada perusahaan manufaktur diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal barang jadi dan harga pokok produksi. Dengan manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, biaya produksi pesanan yang satu akan berbeda dengan biaya produksi pesanan yang lain, tergantung pada spesifikasi yang dikehendaki oleh pemesan. Karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Kedua, ada mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ada kalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk di pasar, hingga keputusan yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan. Untuk memungkinkan pengambilan keputusan tersebut, manajemen memerlukan informasi total harga pokok pesanan yang akan diterima tersebut. Dan ada harga pokok produksi. Pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang jadi dan secara fisik menjadi bagian dari produk tersebut. Misalnya pemakaian bahan berupa kulit, benang, paku, lem, dan cat pada perusahaan sepatu. Kedua, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dibayarkan kepada tenaga langsung. Istilah tenaga kerja langsung digunakan untuk menunjuk tenaga kerja atau karyawan yang terlibat langsung dalam pengolahan bahan langsung atau bahan baku menjadi barang jadi.
Misalnya upah yang dibayarkan kepada karyawan bagian pemotongan atau bagian perakitan atau bagian pengecatan pada perusahaan mebel. Ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Misalnya biaya tenaga kerja langsung, bahan pembantu atau penolong, reparasi dan pemeliharaan mesin, pemeliharaan gedung pabrik, biaya listrik pabrik, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Kesimpulannya, metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Metode pengumpulan biaya produksi tergantung pada sifat pengolahan suatu produk. Sifat pengolahan produk pada perusahaan manufaktur dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu pengolahan produk dengan berdasarkan pesanan dan pengolahan produk dengan berdasarkan produksi massal. Dengan demikian, metode dalam pengumpulan biaya produksi juga dibedakan menjadi dua metode, yaitu metode harga pokok pesanan atau job order cost method dan metode harga pokok proses atau process cost method. Demikianlah hasil dari tugas individu saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.